selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi ke Ngobras, ngobrol asik dari Multimedia SMK Negeri 1 Ciluwak. Di pagi hari ini kita kedatangan dua tamu yang spesial. Perwakilan dari Bapak Ibu Guru, Bapak Joko selaku Waka Kurikulum ya Pak ya? Guru Fisika dan juga menjabat sebagai Waka Kurikulum. Dan yang satu adalah siswa kita kelas berapa Dek? Kelas 12 ya? Kelas 12. Ya perkenalkan namanya siapa? Vika. Nama saya Vika Fitriana dari kelas 12 Multimedia 1. Oh ya. Tema untuk pagi hari ini karena kita sedang situasi pandemi ya Pak ya. Kita membahas tentang belajar daring. Hari ini kita membahas tentang pembelajaran daring. Ya kan kita nggak mungkin juga kan melakukan pembelajaran langsung di sekolah secara luring karena ada aturan dari pemerintah kita tidak boleh mengumpulkan siswa di sekolah. Nah, untuk tema ini sendiri saya nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Pak Joko dan Mbak Vika jawab. Langsung saja mungkin untuk yang pertama, saya punya pertanyaan untuk tamu berdua ini. Kira-kira kesibukan apa ini? Ya untuk opening saja ya. Kira-kira kesibukan apa Pak Joko dan Vika ini di kegiatan daring yang sedang berjalan ini? Monggo, mungkin bisa dijawab Pak Joko. Kesibukan waktu daring ini Pak ya? Ya. Jadi ya kita buat soal, buat materi untuk pembelajaran daring. Selain itu kalau kesibukan di luar ya artinya saya juga buat itu Pak, kolam lele Pak. Nah itu cocok gitu Pak, cocok. Selain kolam lele itu kan ada limbah airnya, itu saya siramkan. Saya juga menanam itu sawi, selada, seledri, dan tanaman yang lain Pak, termasuk ada beberapa bunga gitu Pak. Berarti selain mengajar Bapak juga punya kesibukan berkebun dan juga ternak lele nih Pak ya? Oh iya Pak. Itu bagus juga sih untuk mengisi kesibukan daripada kita hanya fokus pada satu pekerjaan gitu ya. Kalau Vika mungkin kesibukannya apa selain belajar daring? Kalau saya secara pribadi ya, saya juga kurang tahu kalau untuk teman-temannya lain. Kalau saya itu biasanya kalau selain mengerjakan tugas-tugas yang misalnya enggak langsung untuk Zoom meeting gitu kan, kalau misalnya yang dikirim ke email, kalau mungkin merasa jenuh gitu, saya alihkan untuk membantu orang tua gitu kan. Dan juga ini mumpung karena orang tua saya itu punya perkebunan tomat dan cabai gitu, dan alhamdulillah hari ini tuh juga sedang panen, jadinya saya ikut membantu memanen hasil gitu. Nah mungkin Pak Joko dan Vika ini kan kebetulan punya bidang yang sama di bidang kebun ya, berkebun. Nah, mungkin nanti bisa berkolaborasi antara menyilangkan tomat dengan sawi, ini hasilnya seperti apa bisa Itu juga bisa Pak gitu. Ya, Coba. Ya itu cuman ini ya intermezzo aja. Jadi ya saya sendiri juga punya kesibukan saya selain daring itu ya banyak sih. Saya juga punya pekerjaan sampingan di desain seperti itu. Jadi kita nggak fokus melulu ke satu hal ya. Karena di pandemi ini kan kita banyak waktu longgar sebenarnya kan. Nah, bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk hal-hal yang lebih berguna begitu ya. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya. Mengenai pelaksanaan KBM nih. Nah, gambaran pelaksanaan KBM daring di SMK Negeri 1 Ciluwak sendiri itu menurut Pak Joko bagaimana? Untuk gambarannya Pak ya. Yeah. Jadi kita menggunakan beberapa pembelajaran Pak. Maksudnya yang KBM daring itu ada menggunakan e-learning, ada dari WhatsApp, ada Google Classroom, ada lewat yang itu Google Form untuk buat soal itu juga. Selain itu kita kemarin baru saja workshop untuk Microsoft Office 365. Oh, Office 365 ya. Jadi mungkin nanti setelah punya akun siswa kita bisa menggunakan itu untuk memperbanyak media untuk KBM daring. Ya. Dan dari situ juga
guru akhirnya ditantang untuk bersemangat mempelajari teknologi yang baru. Ya. Kalau hanya tatap muka dulu kan biasanya kita hanya mengajar Konvensional mungkin gitu ya. PowerPoint atau flash. Nah ini kan kita dituntut di bidang IT, jadi memaksa gurunya untuk belajar. Mungkin Kreatif juga termasuk juga. siswanya. Iya, iya, betul. Ya. Betul, Pak. Memang zamannya sekarang kan sudah era digital ya. Jadi kalau kita hanya melaksanakan yang konvensional saja kan saya rasa nanti juga ketinggalan dengan yang lainnya gitu ya. Juga ada kejenuhan gitu kan. Ya pasti jenuh. Nah untuk Vika sendiri, menurut Vika gambaran KBM di SMK Negeri 1 Celuak selama pandemi ini kira-kira bagaimana? Mungkin dari pemberian materi atau pemberian tugas dan lain-lain seperti itu. Monggo kira-kira. Kalau awalnya saya itu kan waktu ada pemberitahuan bahwa ada pembelajaran dari rumah kan, pembelajaran jarak jauh. Saya mikirnya tuh kayak ekspektasinya tuh, wah ini jadi bisa sambil rebahan, terus sambil ya, maksudnya iya gitu. Jadi nggak terlalu tegang gitu. Kadang kan kalau di sekolah itu harus hari ini dikumpulkan. Gitu. Nah kalau di rumah kan ada gang beberapa hari. Gitu. Tapi kan ada deadline-nya juga, maksudnya tiap guru kan ada yang maksimal 1 hari nanti sampai jam sekian kan gitu. Kan berbeda-beda tiap guru kan ya. Tapi ya maksudnya kayak lebih santai gitu loh Pak. Gitu. Jadi siswa itu nggak terlalu harus, aduh gimana ya ini ya kok nggak harus hari ini gitu. Terus kalau masalah setelah dijalankan beberapa bulan kita itu ya nggak saya juang dan teman-teman juga terkadang juga pada kayak bicara ke saya, Vik kamu jenuh nggak sih gitu, kok belajarnya cuma gini-gini aja ya gitu. Terus kadang juga terkadang tuh kayak ada bapak ibu guru yang mungkin yang rajin memberi materi, kadang juga ada yang jarang memberi materi gitu. Terus kalau masalah kendala itu ada juga beberapa gini kayak yang namanya siswa itu kan nggak semua otaknya itu sama kan ya Pak. Pemikirannya juga berbeda. Jadi ada yang wah aku langsung paham dengan ini. Terus ada yang juga apa ya ini ya aku kok nggak paham gitu. Jadinya ya kalau cuma diberi materi saja tanpa penjelasan minimal pakai Zoom meeting lah gitu. Nah jadinya kan lebih enak sedikit ada penjelasan meskipun entah itu paham atau tidak anaknya kan yang penting kita para bapak ibu guru tuh sudah ada penjelasan sedikit gitu loh. Jadi kita sebagai siswa itu kayak oh jadi gini ya gitu gambarannya seperti itu. Ya dianggap saja pembelajaran tatap muka tapi tidak di satu tempat kalau pakai Zoom. Kalau saya pernah mencoba metode pakai voice note. Jadi saya menerangkan materi pelajaran itu pakai voice note, saya share ke grup anak-anak. Itu juga mungkin sederhana sih, tapi ya juga sedikit membantu siswa untuk dapat mengerti oh ini seperti ini, ternyata seperti ini. Tapi itu hanya untuk materi yang bersifat ini teori ya. Tapi kalau praktek kan kita memang harus memberi kayak tutorial gambarannya. Biasanya saya juga memberikan lewat link YouTube sih. Kalau tutorial saya mungkin belum sempat membuat video tutorial sendiri, saya suruh anak-anak lihat ke link YouTube. Mungkin beberapa bapak ibu guru juga ada yang seperti itu. Ya ada plus minusnya juga ya kira-kira. Praktek itu Pak. Kalau yang produktif itu kan agak repot kalau. Nah, repot kalau yang produktif. Lewat Zoom atau lewat video kalau tidak melakukan langsung. Nah, kelemahannya kita kan adalah SMK ya. SMK itu mayoritas praktek. Jadi kalau memang pembelajaran daring itu sebenarnya guru-guru produktif itu dituntut untuk harus lebih kreatif, punya ini Pak, punya inisiatif lebih seperti itu. Berbeda dengan SMA, SMP atau sekolah yang memang mayoritasnya teori gitu. Berbeda pasti itu. Kalau teori lebih simpel. Nah, itulah tantangan kita di SMK ya, Pak ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kira-kira respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring itu seperti apa? Responnya? Respon ya tentunya kalau untuk pengembangan teknologi kan namanya kan mengembangkan profesinya sih Pak. Tentunya ya sebagian besar
senang tentunya Pak. Tapi mungkin kan kalau yang sudah terbiasa seperti ini ada perubahan, tentunya mereka kan ada yang kaget juga. Nah, memaksa mereka harus belajar. Nah, kadang yang namanya untuk belajar sesuatu yang tidak biasa itu kadang agak kesulitan. Nah, makanya kemarin kita mengadakan workshop kan juga untuk membantu guru supaya terbiasa, yang belum terbiasa mengembangkan diri di bidang IT jadi terbiasa. Nah, seperti itu. Kalau misalkan untuk tadi ya secara umum responnya baik semua sih Pak. Secara umum baik semua. Cuma kan memang yang mau ngupload materi atau mau mengadakan webinar itu kan agak kesulitan kalau belum terbiasa. Tapi ini sebagian sudah menggunakan. Ya, secara tidak langsung kita semua itu dipaksa untuk terjun ke IT. Mau nggak mau, bisa nggak bisa ya kita harus siap sebenarnya. Kalau dari Vika sendiri, responnya dari teman-teman siswa bagaimana kira-kira? Yang kamu sering dengar gitu. Kalau saya dan teman-teman itu paling ada masalah utama itu Pak. Masalah kalau enggak masalah kuota. Ya itu jelas sekali. Terus yang lainnya itu sinyal gitu. Kan kadang kalau ada teman yang punya wifi di rumah itu kan enak ya Pak jadinya. Tapi kalau yang kalau yang biasa pakai kuota internet gitu kan susah kalau cari sinyalnya gitu. Saya juga kadang kalau ingin mengirimkan tugas atau ada Zoom meeting dengan ibu guru, saya tuh terkadang kayak pengen nangis, pengen sedih gitu, ini bagaimana gitu, nanti saya dikira nggak ikut, dikira saya bolos, jadi gitu. Dan perlu digarisbawahi ya sebenarnya lokasi sekolah kita itu kan juga tidak terlalu tidak terlalu maju dan modern sebenarnya secara lingkungan kan, karena ada beberapa wilayah dari tempat tinggal siswa kita yang memang tidak ada sinyal sama sekali. Nah, wilayah pegunungan, laut juga seperti itu. Jadi sinyal juga memang betul-betul kendala itu, seperti yang disampaikan oleh Vika tadi memang betul. Ada beberapa desa yang memang tidak ada sinyal sama sekali lah. Itu untuk menyikapi seperti itu kita juga kadang bingung. Soalnya yang jadi contoh itu kan biasanya sekolah-sekolah di kota-kota seperti itu kan wifi lancar, wifi lancar. Kemudian provider apapun bisa nyambung lah. Kalau kita itu beda, kendalanya di situ. Kalau masalah kuota sebenarnya pemerintah juga sudah membantu siswa sih. Kemarin sudah diberi beberapa kali bantuan kuota itu. Cuma kadang ya kita kan belajar itu nggak hanya dari aplikasi seperti Google Classroom ya Pak. Terus kadang ada yang dari WhatsApp gitu, kalau terus Zoom meeting. Nah biasanya tuh kuota belajar Pak, ini yang sedikit susah untuk saya dan teman-teman. Kalau kuota belajar itu setelah saya cari tahu ternyata itu selain untuk Google Classroom itu juga hanya untuk beberapa aplikasi khusus untuk belajar. Jadinya kalau ada bapak ibu guru yang mengirim dari WhatsApp, terus ada yang ingin mengadakan Zoom meeting, itu terkadang kita itu susah kalau nggak ada kuota utamanya gitu. Jadinya kan harus bagaimana, kita harus putar otak. Terus kalau mau beli kuota juga kadang ya ada yang punya uang, ada yang sedikit ada kendala gitu. Jadinya ya memang seperti itu kendalanya. Untuk WhatsApp itu simpang siur beritanya, karena ada yang bilang WhatsApp itu masuk dalam kuota belajar. Enggak bisa Pak, saya sudah mencoba. Iya. Ya, kalau untuk yang Google Classroom memang Google Classroom bisa. Alhamdulillah bisa. Tapi kalau yang WhatsApp tidak bisa. Atau kalau mungkin yang masalah simpang siur beritanya itu mungkin ada beberapa cara atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Tapi hasil penelusuran saya, hasil search saya itu untuk sementara emang nggak bisa gitu di WhatsApp. Biasanya itu seperti Google Classroom, terus aplikasi Genius dan sebagainya itu. Ya, karena saya sendiri juga sampai sekarang belum dapat kuota dari pemerintah itu. Katanya kan dapat bantuan kuota berapa puluh giga itu, tapi entah nomor saya kenapa sampai sekarang belum mendapat. Dapat, sehingga ya saya masih pakai kuota reguler. Iya, itulah
kendalanya kita kan terkendala di masalah apa sarana prasarana ya Pak ya. Kalau di rumah siswanya juga kendalanya di masalah kuota, di masalah sinyal, ya jadi seperti itu. Kekurangan dari pembelajaran daring. Oke, selanjutnya pertanyaan ke berapa ini? Keempat nih. Kira-kira kendala yang dihadapi guru dan siswa selama daring. Nah, kendala ini sudah kita bahas sepertinya di pertanyaan ketiga tadi sudah melingkupi ke ini. Tapi mungkin ada tambahan juga bisa, monggo Pak Joko. Kendala yang lain selain sinyal dan kuota tadi? Ya memang utamanya itu Pak, kendala untuk tempat tinggal itu yang di daerah pegunungan itu memang agak susah. Kalau untuk kendala yang lain sepertinya ya memang kebanyakan itu Pak, yang lain masih bisa dipelajari. Kalau menurut saya itu sedikit kurang setuju ya sama Pak Joko. Boleh yang, monggo. katanya yang lainnya itu sedikit ada yang bisa dibenahi ya. Kalau kendala itu kadang juga kita nggak bisa harus terpaku dengan aplikasi, harus aplikasi ini, harus aplikasi ini. Biasanya kan setiap guru itu berbeda-beda ya Pak. Kadang ada yang mengirim dari Google Classroom, ada yang dari WhatsApp, ada yang khusus juga harus menggunakan Zoom meeting, jadi gitu. Terus ya lain-lainnya itu juga kadang ada siswa yang kayak sedikit stres gitu, misalnya kayak mikirin, duh ini gimana kok untuk tugas numpuk terus gitu. Terus kadang juga ada bapak ibu guru yang kayak sedikit maaf ya, terbengkalai gitu materinya, jarang memberi materi gitu loh, seperti itu. Jadinya kalau kita itu kan ya meskipun kita siswa kadang jenuh juga ya, sekolah terus kok pelajaran terus ya gitu-gitu aja ya, tapi kan kita kan juga butuh ilmu ya Pak. Orang namanya kita sekolah itu mencari ilmu, bukan cuma buat senang-senang juga ya. Jadi ya susah itu, kurang ilmu kita dapatnya gitu. Terus sama kayak sekolah kita kan SMK ya, otomatis kan praktek gitu. Nah kalau masalah praktek itu ya saya akui untuk saya pribadi sendiri sedikit melemah, iya kerepotan gitu, karena ya kalau mau search di Google, di YouTube juga bisa tapi kan kurang paham gitu ya Pak. Iya seperti itu. Jadi kendalanya termasuk stres tadi berarti ya. Iya. Ya memang ya sebenarnya gini, kita kebanyakan di rumah hampir selama 7 bulan toh ini Pak. Iya, dari 16 Maret Pak. 16 Maret sampai sekarang kita di rumah terus, ya pasti otomatis jenuh. Tapi ini sedikit melenceng ya. Tapi juga dulu ada beberapa orang yang bilang gini, sekolah terus itu bosen, pengennya libur. Nah ini dikabulkan sama Tuhan, dikasih libur lama tapi protes juga ya. Nah, makanya itu kita juga bingung, doanya dikabulin malah nggak bersyukur juga. 6 hari masuk sekolah, 1 hari libur protes. Liburnya kurang lama. 2 hari libur protes. Masih kurang lama. Akhirnya dikasih libur lebih lama. Nah, protes bosan juga lah, makanya ini ya ini buat apa kedepannya kita biar apa ya, kalau punya doa itu jangan yang jelek-jelek gitu. Ya ini cuman apa melenceng dari tema, nggak apa-apa. Tapi memang saya akui saya sendiri juga bosan. Memang saya tiap hari berangkat ke sekolah, tapi ya cuman gitu-gitu aja, kita nggak tatap muka dengan siswa. Ketemu teman guru juga hanya sekian puluh persen, kan nggak boleh masuk semua, jadi juga nggak enak sebenarnya selama itu loh, berbulan-bulan Pak. Kalau cuma seminggu 2 minggu mungkin oke lah, masih bisa diterima. Tapi kalau seperti ini ya terlalu jenuh sebenarnya, apalagi siswa di rumah pasti juga siswa itu membantu orang tua juga, dia tidak hanya belajar tapi juga ada kegiatan lain. Saya yakin juga pasti banyak yang jenuh ya gitu ya. Ada tambahan? Orang tua mungkin jenuh juga Pak. Ini juga orang tua juga jenuh. Ini juga ada pengalaman, coba ceritakan. Ya. Mungkin yang siswanya Mungkin pengalaman kamu gitu. Saya itu pernah Pak, suatu hari itu misalnya contoh ya, pertemuan 1 minggu itu tidak ada namanya guru yang mengasih tugas gitu kan. Jadi kita siswa itu kayak wah tenang ini nggak ada tugas gitu.
terus malah tiba-tiba minggu depannya wah dari Senin sampai Jumat itu wah muncul semua terus. Itu sebenarnya strategi dari guru. Iya, tapi Kamu kalau siap apa enggak ya? tapi kan deadline-nya Pak, deadline-nya itu kan juga jangan apa namanya mepet-mepetan Nah, gitu. guru kan enggak janjian. Ya, Enggak kalau nih. bisa berjanji. Enggak ada janjian. Cuman ya memang dilelah seperti itu ya enggak apa-apa. Iya. Namanya siswa kan juga harus siap enggak siap. Memang tugas pokoknya belajar mengerjakan tugas ya harus seperti itu. Mungkin ada cerita yang tentang orang tua tadi loh. Saya kan masih Kalau yang orang tua itu, saya itu pernah Pak. Kan yang namanya kalau lagi mengecek misalnya di Google Classroom itu masa mau berisik kita main HP-nya kan diam jadi saya gini kayak apa namanya main HP biasa gitu Nah itu dikira ibu saya tuh saya tuh nggak belajar, saya main HP loh. Dimarahin saya loh. Saya kan loh sabar ya Allah beri kesabaran jadi ya emang gitu kadang disalahpahami gitu jadi itu bukan cuma saya saja beberapa teman juga kadang gitu sampai kamu itu loh main HP mulu nggak belajar kamu pasti ini buka sosmed lain kan nggak buka pelajaran kan jadi gitu. Nah kita tuh sebagai anak dan siswa kadang sedikit tertekan karena kurang kepercayaan gitu ya dari orang tua seperti itu. Jadi sebenarnya lebih tertekan dengan orang tua atau dengan guru? ya itu. Dengan dua-duanya Pak, dengan dua-duanya. Jadi kan gini Pak, dulu ketika anak itu tatap muka terus di sekolah, ada masalah apa itu kan orang tua kadang komplain sama gurunya. Ini sekolah iso ngurusi tau, kan begitu. Nah, akhirnya sekarang karena corona Pak, dibuat belajar di rumah, akhirnya orang tua mengerti sendiri bagaimana Tanggung jawab anaknya. tugas sebagai guru itu dilimpahkan ke orang tua. Nah, akhirnya orang tua tahu sendiri. Ini kan? juga kemarin saya ada cerita sedikit ini tentang wali murid juga. Saya itu pagi-pagi pas sedang mau memberi materi daring, tiba-tiba saya ditelepon salah satu wali murid. Saya ya sempat tidak merespon karena saya kan kadang tidak mau menerima nomor telepon yang tidak saya simpan. Terus memaksa untuk telepon, beliau bilang saya wali muridnya ini. Ya udah, saya angkat. Baru saya salam, beliaunya sudah marah-marah. Memberikan pertanyaan begini kepada saya. Pak, sebenarnya sekolah itu memberikan tugas atau tidak kepada siswa? Saya kaget Pak. Loh, sebetulnya sudah Pak. Semua teman-teman guru semuanya sudah memberikan tugas. Tetapi kok anak saya nggak pernah dikasih tugas? Terus akhirnya saya begini. Sekarang coba ditanyakan kepada anaknya Pak. Kira-kira anaknya sudah ikut ikut classroom atau ikut e-learning yang lain seperti itu kan. Terus beliaunya tanya kepada anaknya dalam bahasa Jawa lah. Kalau saya bahasa Indonesia, kamu sudah ikut yang disebutkan bapak gurumu tadi belum itu? Saya nggak bisa masuknya kok. Nah ternyata itu kesalahannya ada di siswa sendiri. Dia tidak ikut classroom, tidak ikut e-learning, tidak ikut Zoom meeting. Dia hanya memantau tugas dari WhatsApp group saja. Sedangkan beberapa guru itu sudah pindah ke media yang lain. Nah, jadi dia sejak Maret itu sampai sekarang dia hanya mengerjakan yang ada di WhatsApp group saja, yang lain tidak. Nah, makanya itu kan itu juga peran dari orang tua juga sebenarnya. Orang tua itu juga harus mengontrol putra-putranya di rumah. Kira-kira mereka itu sudah sejauh mana itu belajarnya. Jadi ya jangan terlalu menyalahkan bapak ibu guru saja ya, karena kesalahannya kan juga mungkin bisa dari beberapa faktor. Salah satunya dari si anak itu sendiri gitu. Ya, itu pengalaman saya pribadi sih. Pak Joko aja. Mungkin ada pengalaman lain juga bisa diceritakan. Kalau saya pengalamannya orang lain Pak. Oh. Boleh. Pengalamannya orang lain gitu. Artinya kalau ini tadi kan tentang itu ya apa namanya kendala tadi ya. Jadi kalau mungkin untuk ukuran anak SMK atau SMA mungkin kalau dikasih tugas mengerjakan sendiri ya Pak. Tapi kadang juga anak SMA SMK itu yang tidak bisa mengerjakan tugas disuruh mengerjakan tetangganya, kadang orang tuanya atau mungkin kakak kelasnya itu, sehingga ketika mengumpulkan tugas itu kita tidak tahu apakah ini memang pekerjaannya sendiri atau bukan. Karena kadang anak yang biasanya di sekolah bijinya semua nih, ketika pakai itu nilainya bagus. Nah,
ternyata ada strategi yang dilakukan siswa seperti itu Pak. Iya. Nah, itu pengalaman tetangga Pak. Itu juga saya alami juga. Ada beberapa teman yang datang ke rumah. Oh gitu, dimintain tolong. Tapi itu nggak apa-apa kalau sebatas untuk membantu belajar teman yang lain itu nggak masalah. Sebenarnya malah bagus itu. Malah bisa mengasah juga. Asal bukan mengerjakan. Nah, kalau mengerjakan tugas misalnya seperti ujian tengah semester atau ujian akhir semester itu memang nggak boleh. Tapi kalau untuk belajar memang ya nggak apa-apa, bagus malah. Bisa jadi mentor juga untuk teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-5. Ini saya mau tanyakan, efektif atau tidak model pembelajaran daring selama ini yang sudah dilaksanakan di sekolah kita? Efektif atau tidak? Kira-kira. Kalau dikatakan efektif mungkin ya tidak sepenuhnya efektif Pak ya. Iya. Karena memang kan ada guru yang rajin memberikan materi, memberikan tugas, ada yang kadang kala memberikan tugas gitu. Tapi kalau dibandingkan antara efektif antara tatap muka dengan daring ya tentunya lebih efektif tatap muka. Jadi kalau ketemu langsung kan tahu oh anaknya seperti ini, oh dia rapi pakaiannya, oh rambutnya hitam, potong rambutnya pas. Nah kalau yang seperti ini kita kan selain KBM daring kan kita mau menilai sikap kan juga agak kerepotan. Iya, nggak bisa. Nah, ini anak di rumah apakah itu Maksudnya rambutnya kita harus mantau satu persatu gitu. semiran atau enggak kita enggak tahu. Terus anaknya itu merokok atau tidak kita juga tidak tahu. Terus anaknya sekarang apa di rumah itu nganggur atau ikut bekerja sama orang tuanya juga tidak tahu karena dengar-dengar ada juga yang ikut nyopir Pak. Gitu. Jadi Pekerjaan kalau sampingan. pas sedang senggang berhenti parkir itu bisa buka HP sambil baca. Ngecek. Nah, setelah itu nyamper lagi. Nah, kalau pas saat itu ada Zoom, ya tentunya ya nggak bisa mengikuti. Video seperti itu. Kalau efeknya menurut Vika bagaimana? Kalau saya itu seimbang aja ya Pak. Kalau untuk yang daring siswa itu jadi kayak ada tambahan pengetahuan gitu. Jadi oh ternyata dunia digital itu luas ya. Ternyata nggak hanya aplikasi ini saja yang ada bisa untuk belajar, ada aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Dan kalau masalah penerangan pembelajaran dan praktek-praktek segalanya ya emang tentu saja tatap muka seperti itu. Yang paling efektif kalau tatap Iya. muka ya. Iya. Ya memang bagaimana ya? Kalau menurut saya juga kurang efektif untuk pembelajaran daring. Karena ya itu balik lagi kita itu orang praktek kita itu. Banyak prakteknya daripada teorinya. Jadi kalau praktek hanya lewat daring ya memang nggak efektif sama sekali. Tuh kalau menurut saya. Pertanyaan selanjutnya. Wah, sebentar. Hikmah pembelajaran daring bagi guru dan siswa. Oh, ada hikmahnya ini. Hikmahnya ya tentunya banyak ya Pak. Iya. Yang pertama menambah pengetahuan, mengikuti perkembangan zaman, Ya termasuk itu. memiliki waktu luang yang lebih banyak. Hikmah sendiri buat saya Pak. Saya setelah tahu ada corona ini, maksudnya setelah ada corona terus akhirnya dihentikan, saya jadi tahu ternyata saya itu bodoh Pak. Bodohnya dalam hal apa itu? Nah, artinya begini, ketika saya tatap muka pagi sampai sore, taunya ya ilmu-ilmu sekolah saja, mengajar, administrasi sekolah, udah di rumah Selesai, pulang. Nah, Itu aja. ternyata di luar sekolah itu banyak sekali ilmu yang bisa dipelajari. Seperti tadi Pak, akhirnya bisa ternak lele juga. Pak. Ternak lele, Tahu. berkebun. Ya. Ternyata kalau menanam mungkin bunga atau mungkin sayur-sayuran itu juga akhirnya saya mau belajar. Mau mencoba juga ya. Jadi ketika ada kebijakan KBM daring, akhirnya saya jadi tambah ilmu. Karena tahu ternyata saya itu bodoh. Itu hikmah yang sangat penting bagi saya. Iya. Iya termasuk juga. Kalau Vika bagaimana menurut Vika? Kalau saya itu semenjak ada pandemi, ini yang sepertinya sangat utama bagi saya. Kita itu diajarkan untuk selalu bersabar, menerima keadaan, terus
juga harus bisa memandang sisi positif dari apa yang terjadi terhadap diri gitu. Terus kayak tadi juga saya kan di rumah juga membantu bapak ibu saya berkebun gitu. Nah hasil kebun kan pasti dijual. Nah bapak ibu saya itu juga menjualnya itu bukan kayak cuma dikirim ke sales atau di pedagang-pedagang gitu loh Pak. Jadi saya tuh sedikit diajari, oh jadi begini ya bisnis perdagangan itu, dan juga oh begini ya cara menanam dan merawat yang benar gitu. Jadi saya ya nggak hanya mendapat ilmu teori yang ada dari sekolah gitu, tapi saya juga mendapat ilmu dari alam yang luas ini gitu. Alam yang luas serta isi-isinya. Ya yang jelas kalau kita menghadapi situasi pandemi seperti ini, kita banyak di rumah, ya memang kita punya banyak waktu untuk keluarga yang jelas. Kita punya banyak waktu untuk keluarga, kita bisa mengeksplor kemampuan kita di bidang lain. Pak Joko tadi sudah menjelaskan, beliau ternak lele, berkebun, menanam sawi dan lain-lain. Saya sendiri juga sampingan saya desain, masih otak-atik dengan desain, atau juga bermain seperti ini ya. Ini juga mengasihkan bagi saya ini. Ini termasuk hal-hal yang membuat saya itu hilang stres ya kalau seperti ini. Ya memang semua kejadian, semua musibah itu memang pasti selalu ada hikmahnya ya. Kalau kita bisa menarik kejadian-kejadian seperti ini, oh kita ternyata punya hikmah seperti ini gitu. Jadi kita jangan selalu menyalahkan keadaan. Pandemi kita jadi seperti ini, nah justru kita harus, oh sebenarnya kita ini dikasih apa sih kok seperti ini, kita harus berubah kemana, kita harus berpikir kemana, seperti itu ya. Tergantung sisi dari sudut pandang kita masing-masing ya memang setiap orang kan berbeda juga ya. Selanjutnya harapan ke depan ya, mungkin dari pembelajaran daring ini atau dari kejadian pandemi ini, harapan ke depannya dari Pak Joko mungkin bagaimana? Ya, harapannya semoga segera berakhir Pak untuk pandemi corona ini, karena tentunya kalau di rumah terus itu ya juga tidak menyenangkan. Ingin bisa belajar tatap muka kembali, ada belajar praktek lagi, terus ya orang tidak takutlah dengan ini corona terus menerus. Kita ini kan seolah-olah merasa ditakut-takuti terus, tertakuti terus sehingga ini dari sekolah ini harus diperpanjang terus setiap 2 minggu atau 1 bulan diperpanjang. Kita mau memberikan orang mau melakukan aktivitas yang lain itu masih bingung, baik untuk yang karyawan maupun siswa. Ini kalau hanya 2 minggu mau melakukan hal yang lebih dari 2 minggu agak kerepotan. Ya kalau bisa kan bisa dipastikan ini nanti corona berakhirnya kapan? Ya, semoga secepatnya selesai memang. Sehingga nanti bisa tatap muka kembali, ada praktek lagi gitu. Lulusan yang kemarin ini kan termasuk lulusan yang istilahnya menurut saya kasihan Pak. Iya kasihan. Karena tidak ada ujian praktek, tidak ada ujian tidak ada teori juga. Ujian praktek norma tidak ada. Yang kelas 2 itu tidak sempat PKL. Gitu. Jadi kalau ilmu yang praktek di industri maupun praktek di sekolah itu mereka tidak dapat. Kalau hanya lewat Zoom atau lewat video kan kurang mengenai ya Pak. Ya harapannya ya semoga bisa segera berakhir ini. Iya. Dan dengar-dengar malah mulai pembelajaran lagi awal tahun depan kan? Ada isunya seperti itu. Dan bisa kemungkinan lagi mundur lagi malah. Ada kemungkinan ya. Itu. Kita ya berharapnya segera selesai. Kalau Vika sendiri? Kalau saya itu mungkin ini saya sampaikan untuk teman-teman ya. Boleh. Untuk teman-teman dan juga diri saya sendiri, untuk pengingat saya sendiri, kita kan udah waktu sekolah kadang ada rasa malas gitu, apalagi ditambah waktu di rumah itu pasti malasnya itu semakin menambah karena
apa namanya jarang ada pembelajaran, jadinya ya gitu. Untuk teman-teman mari kita tetap semangat, terus apa namanya malas-malasnya juga dikurangi, terus untuk semua orang juga harus tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap jaga kebersihan, dan juga ya semoga apa yang terjadi untuk tahun ini membawa keberkahan bagi kita tersendiri, dan juga semoga seperti isu-isu yang yang terdengar, semoga memang nanti awal tahun 2021 pandemi ini berakhir, virus corona juga sudah tidak ada lagi, dan kita juga bisa bersekolah untuk tatap muka lagi. Amin. Ya, ya. Oke, ya. Selanjutnya satu kata ya, hanya satu kata ya Pak. Satu kata dari Pak Joko dan juga Vika. Bosan atau tidak selama 9 bulan kita seperti ini? Ini satu kata. Tidak. 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 Vika? Saya boleh berikan jawabannya lagi ya? Jawab Tapi dulu satu kata. Iya, satu kata. Seimbang. 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 Ya, mungkin bisa dijelaskan dari Pak Joko, kenapa tidak bosan ya? Tidak bosan karena saya bisa mempelajari hal yang lain. Ya, karena tadi ya punya apa kegiatan sampingan tadi ya. Kalau Vika, seimbangnya bagaimana? Monggo dijelaskan. Seimbang itu di sini yang namanya manusia itu pasti punya rasa bosan ya. Apalagi kita siswa, apalagi anak-anak muda itu pasti kan, kita tuh anak muda itu masih jiwanya masih ingin bebas, masih ingin pergi kemana-mana, ingin berwisata ke tempat-tempat lain yang belum dikunjungi, juga ingin mempelajari suatu hal-hal yang baru seperti itu. Dan untuk yang tidak bosannya itu ya seperti itu tadi, kita mendapat pembelajaran baru ya dari rumah, misalnya kita dapat lebih merasakan arti keharmonisan keluarga gitu, maksudnya lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, terus ya juga dapat menambah pahala gitu ya. Jadi menambah pahalanya itu dari membantu orang tua, jadi seperti itu. Ya, saya juga kalau menurut pendapat saya sendiri, saya juga antara bosan dan tidak bosan sebenarnya. Kalau bosannya ya kita nggak banyak kegiatan di sekolah. Kalau misalnya datang ke sekolah ya mau ngapain gitu selain memberikan materi gitu. Tapi nggak bosannya karena kita juga bisa mengeksplor kemampuan kita yang lain gitu. Ya memang seimbang sih menurut saya, betul juga. Kalau dikatakan bosan itu kalau terus menerus dengan satu kegiatan seperti itu bosan. Seperti anak itu kan sekolah dari SD sampai SMK, seperti SMA, itu terus. Kan dia setiap hari masuk Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Makanya bosan. Tapi ini kan baru 7 bulan ya Pak. Jadi mungkin belum merasakan bosan atau mungkin merasakan seimbang. Tapi jika mungkin ini sampai 2-3 tahun ke depan, mungkin bosan Pak. Dianggap saja pengangguran. Pengangguran itu bosan. Ya jadi seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Satu pertanyaan terakhir. Kira-kira hal yang ingin disampaikan dari Pak Joko dan juga Vika ke pemirsa kita. Pak Joko mau menyampaikan apa? Bebas ya Pak? Bebas, ya apa-apa, boleh. Ya, untuk teman-teman semuanya, ya mungkin corona itu seolah-olah menakutkan. Tapi memang ada, tapi bukan berarti kita harus takut. Karena kalau kita takut, lebih takut lagi adalah ketika kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi biarlah corona ya seperti itu, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Yang penting kita tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan kalau misalnya ketemu dengan orang asing yang belum pernah kita kenal ya kita waspada. Tapi kalau yang track recordnya sudah kita kenal ya tidak masalah. Tidak masalah menurut saya. Seperti tapi ya saya ketemu dengan Pak Andika tetap seperti jaga ini jarak, biasa gitu ya. Artinya tetap jaga jarak. Tapi tidak perlu harus sampai takut. Meskipun berita-beritanya seperti itu, entah berita itu kan sekarang kita tidak mengetahui itu hoax atau tidak kan tidak tahu. Yang penting apa yang kita alami selama berbulan-bulan ini kita sudah mengetahui sehingga
kita sudah bisa mewaspadai bagaimana cara kita untuk menjaga diri. Terima kasih. Oke, kemudian Vika, menurut Vika, pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa kita kira-kira bagaimana? Kalau saya itu ada beberapa poin. Yang utama itu pasti utama dan pertama mengingat peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dengan adanya COVID, terus adanya demo-demo dan juga yang lainnya, kita ya memang harus menambah keimanan kepada Tuhan gitu. Kita harus rajin menambah ke ibadah kita, amal-amal kita, amal-amal yang baik, dan juga ya intinya kita itu harus tetap berpikir positif, harus bisa tidak terlalu banyak mengeluh gitu loh, dan juga ya itu yang lainnya seperti tadi kayak kita harus tetap jaga kesehatan sebisa mungkin. Oh ya, dan juga kalau tadi kan Pak Joko bilang berita-berita hoax itu kan, itu juga kita harus pandai-pandai memilih dan memilah berita mana yang asli dan tidak. Terus kita juga harus pandai-pandai menjaga ketikan jari kita di sosmed gitu kan, yang namanya berita antara asli atau tidaknya itu kalau belum keluar tuh sebisa mungkin kita itu harus bisa menahan untuk tidak memberikan komentar yang buruk atau ikut menyebarluaskan terlebih dahulu gitu sebelum ada kepastian. Oke, sudah? Mungkin ada tambahan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, demikianlah pemirsa obrolan santai kita dengan Pak Joko dan juga Vika dari perwakilan Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri 1 Celua dan juga siswi dari SMK Negeri 1 Celua. Semoga obrolan kita ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi. Yang baik boleh diambil, yang buruk boleh ditinggalkan. Kita nanti tunggu tema-tema berikutnya, karena masih banyak tema lagi selain ini. Kita tunggu saja yang tayang selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.